Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatus Samia, asal Madrasah Miss Al-Wasliyah Silorakyat, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya membuat video pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sekali lagi. Yes, dia yang kuat. Yes. Alhamdulillah. Lila. Temu satu, temu dua. Loh, suaranya mana? Temu satu, temu dua, temu tiga, temu empat, Konsentrasi. temu lima. Siap belajar. Oke, siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, materi bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar, ya kan? Dan bunyi dapat kita dengar melalui indera pendengaran kita. Apa itu? Telinga, ya kan? Dan bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh getaran atau getaran merambat, ya. Jadi semakin kuat getaran yang dihasilkan, maka akan semakin kuat pula suara yang dihasilkan. Ingat ya, semakin kuat getaran yang dihasilkan, maka semakin kuat pula suara yang didengar. Itu dia bunyi. Contoh-contoh bunyi ada banyak, ya kan? Apa saja? Ketuk meja, itu bunyi nggak? Coba masing-masing ketuk mejanya. Mengeluarkan suara? Kita berkomunikasi, ada suara yang dikeluarkan? Itu juga termasuk bunyi. Kemudian di sini ada ibu bawa speaker. Speaker juga mengeluarkan bunyi, ya kan? Ada bunyi yang enak didengar, ada juga bunyi yang tidak enak didengar. Contoh bunyi yang enak didengar itu apa? Lagu-lagu, ya kan? Lagu itu enak didengar, bisa bikin kita tidur. Kalau bunyi yang gak enak didengar itu, ya kalian ketuk-ketuk meja tak beraturan itu kan gak enak didengar, bikin sakit, sakit telinga. Sampai di sini ada yang mau ditanya sayang. Kalau ada yang mau ditanya angkat tangan. Apa aja Pira? Jadi Bu, kalau bendanya bergetarnya lemah, bagaimana suara yang dihasilkan? Bu, kalau bendanya bergetarnya lemah, bagaimana suara yang dihasilkan? Tentu suara yang dihasilkan lemah. Kalau bendanya bergetarnya kuat, maka suara yang dihasilkan pasti kuat. Tapi kalau bendanya bergetarnya lemah, maka otomatis suara yang dihasilkan
kuat dengar? Kuat? Lumayan lah ya kan. Tapi kalau ibu kotanya dengar, bunyi tapi pelan. Ada lagi? Iya, Zara. Bu, kata ibu kan bunyi itu adalah getarannya. Di mana dia merambatnya, Bu? Bunyi itu getaran yang merambat. Di mana dia merambat, Bu? Getaran yang merambat di ruang hampa. Getarannya merambat di ruang hampa. Ada lagi? Iya, Jaki. Bu, ruang hampa itu apa? Bu? Jaki nanya. Bagus. Bu, ruang hampa itu apa? Kan belum tentu tahu ruang hampa itu. Ruang hampa itu apa? Cinta hampa tahu. Ruang hampa itu ruang kosong, ya. Ruang kosong atau dia ruangan bebas. Jadi kalau ruangan itu banyak materinya, banyak isinya, biasanya getarannya itu padat. Jadi suaranya dihasilkannya nggak jelas, gitu ya kan? Kan tertimpa dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi kalau ruangannya kosong, pernah nggak ngomong atau bersuara di dalam ruangan yang nggak ada isinya? Berdengung nggak suaranya? Itu ruang hampa, itu ruang kosong atau ruang yang bebas. Selesai? Udah paham? Oke, kalau udah paham nanti akan ibu putarkan suara. Identifikasikan suara apa saja yang kalian dengar dari video yang akan ibu putar ini ya. Masing-masing siapkan pulpen, kertasnya. Oke, ini kan ya. Identifikasikan suara apa aja yang bisa kalian dengar. Oke, ini coba kalian dengarkan suara apa yang kira-kira. Yang lain, suara sapi. Udah, Bu. Dua. Simpang, Bu. Sapi, Bu. Kerbau. Lembu. Ada, Bu. Harimau. Kuda. Beruang. Beruang. Beruang, Madu. ada? Ibu. Yang lehernya panjang. Udah pernah dengar suaranya? Monyet, Bu. Belum, Bu. Suara hewan tapir. Pasti belum tahu, belum pernah dengar. Makanya bingung ya kan? Hewan tapir namanya. Nanti coba masing-masing lihat YouTube, tapir itu yang kayak mana sih? Ya? Oke, lanjut. Gajah. Suara hewan yang bisa kita dengar. Tadi ada suara orang hutan, beruang madu, harimau, tapir, gajah. Nah, bunyi suara yang dihasilkan oleh hewan-hewan tersebut. Oke, di sini Ibu ada tugas yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Satu kelompok, satu orang aja mewakili untuk presentasi ke depan. Sebelum Ibu kasih tugas, kita akan dengarkan lagi sambil menonton tentang bunyi dan sumber bunyi. Perhatikan ya dengan seksama, karena setelah ini Ibu akan kasih kalian tugas.
Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Yuk simak videonya ya. Bunyi adalah getaran yang bisa didengar oleh telinga manusia atau hewan. Bunyi tercipta ketika suatu benda bergetar dan semakin cepat getarannya semakin keras pula bunyinya. Karena suara yang dihasilkan. Jadi setiap kali kita mendengar bunyi itu dikarenakan ada beberapa getaran yang menghasilkan beberapa gelombang suara yang mencapai telinga kita. Sudah dijelaskan di awal kalau segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan Oke, tadi video tentang bunyi dan sumber bunyi. Sebelum kita lanjut ke tugas yang akan Ibu berikan sama kalian, kita ice breaking dulu. Biar agak semangat, biar otaknya agak lebih fresh ya. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Amin. oke tepuk. Udah semangat sayang? Kan ini fokusnya ini. Oke, ini Ibu bagi tugas ya. Ini kan kita ada 3 kelompok. Jadi 3-3-nya ini nanti Ibu kasih tugas tentang bunyi, tapi dengan tema yang beda gitu ya. Untuk kelompok 1, deskripsikan bunyi tentang benda-benda yang ada di rumah ya. Bunyi benda-benda yang ada di sekitar kemudian untuk kelompok 2, bunyi yang bisa kita dengar di alam. Bunyi yang dihasilkan dari benda-benda yang ada di. Kemudian kelompok 3, bunyi yang dihasilkan alat elektronik ya. Oke, buat tabelnya, diskusikan. Ini tentang benda-benda yang ada di rumah, ini benda-benda yang ada di alam, dan ini benda-benda yang ada di elektronik ya, gadget apa segala macam itu yang cerita.
Sudah selesai sayang? Sudah, Bu. Kelompok mana ini yang mau maju duluan? Oke, ayo maju. Menurut kelompok kami, barang-barang elektronik yang menghasilkan bunyi adalah contohnya seperti televisi, radio, kipas, handphone, dan mesin cuci. Setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Belum saya pas. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompoknya. Kelompok kami, bunyi yang ada di alam contohnya adalah angin, air, ranting pohon, dan batu. Setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Pas, Bu. Ya. Pas, ya itu benda-benda yang ada di alam ya. Contohnya ada batu, ranting pohon. Tadi ada mangga kok kalau jatuh mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan apa bunyinya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Menurut kelompok kami, yang bunyi benda-benda yang ada di sekitar rumah. 1 piring, 2 gelas, 3 wajan, 4 sutil, 5 sendok. Oke? Oke, tepuk tangan untuk ini kalau benda-benda yang di rumah ini bunyinya ini kapan ini? Kalau pas mama marah, ya kan? Jaki, belikan dulu gula, males nggak? Piring itu bunyi. Wah, kata mama ya kan? Ini tadi contoh-contoh bunyi di 3 tempat ya, di rumah, di alam, kemudian dari barang-barang elektronik. Ya, contoh-contoh bunyi yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum pelajaran ini kita tutup, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Nanti masing-masing kerjakan di rumah. Ini hari Sabtu berarti hari Rabu dikumpul sama Ibu ya. Tugasnya membuat tabel tentang bunyi. Bunyi itu enak didengar atau tidak enak didengar. Contohnya apa? Contoh radio. Radio itu bunyinya kalau pas lagi nyanyi enak didengar. Kemudian kalian cari lagi contoh yang lain nanti ya. Buatkan tabelnya. Tabelnya yang kalian kerjakan nanti di rumah tentang benda yang menghasilkan bunyi. Ibu kasih contoh satu, contohnya radio. Akibat bagi pendengaran apa? Enak didengar. Berarti kalian tinggal kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di rumah. Paham? Oke, itu tadi tentang bunyi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan tugas yang Ibu berikan bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Sekian hari ini, kita sambung lagi, kita ketemu lagi besok di hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.